Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil riset report kami mengenai klinik KB Pharma. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadis Wisono. Saya Novina Amanda. Saya Putri Fikalsum. Berikut penjelasannya. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk mempresentasikan materi mengenai PT KB Pharma Tbk, sebuah perusahaan yang berkontribusi besar dalam industri kesehatan di Indonesia dan Asia Tenggara. Pada presentasi kali ini, kita akan membahas berbagai aspek terkait kinerja keuangan, strategi bisnis, peluang, serta tantangan yang dihadapi oleh KB Pharma. Saya juga akan menyampaikan rekomendasi strategis yang relevan untuk mendukung pertumbuhan perusahaan di masa depan. Yang pertama, alasan kenapa memilih KB Pharma. Kenapa sih kita harus memilih KB Pharma sebagai salah satu rekomendasi investasi yang akan dilakukan? KB Pharma dipilih sebagai subjek dalam kategori healthcare karena perusahaan ini tidak hanya menjadi salah satu pelopor di industri farmasi Indonesia, tetapi juga berhasil membangun reputasi sebagai perusahaan yang memiliki pengaruh besar terhadap sektor kesehatan nasional. Dengan visi meningkatkan kesehatan untuk kehidupan yang lebih baik, KB Pharma telah menjadi simbol keberhasilan dalam mengintegrasikan bisnis kesehatan dengan inovasi teknologi, pengelolaan yang efisien, dan kontribusi nyata terhadap masyarakat. Yang pertama ada posisi dominan di pasar domestik. KB Pharma merupakan salah satu perusahaan healthcare terbesar di Asia Tenggara dengan dominasi pasar yang kuat di Indonesia. Dalam kategori healthcare, perusahaan ini memiliki portofolio yang sangat luas, mencakup farmasi, produk kesehatan konsumen, nutrisi, hingga layanan distribusi dan logistik kesehatan. Posisi dominan ini menjadikan KB Pharma sangat relevan untuk diteliti karena keberhasilannya tidak hanya mencerminkan strategi yang efektif, tetapi juga memberikan wawasan tentang dinamika pasar healthcare di Indonesia. Sebagai salah satu pemain utama dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, KB Pharma juga berperan besar dalam memastikan ketersediaan obat-obatan berkualitas dengan harga terjangkau. Yang kedua, ada komitmen terhadap inovasi dan diversifikasi produk. KB Pharma telah membangun ekosistem inovasi yang sangat kuat. Salah satu alasan utama memilih perusahaan ini adalah pendekatannya yang sangat konsisten terhadap diversifikasi produk. Perusahaan ini tidak hanya memproduksi obat-obatan generik, tetapi juga mengembangkan produk-produk inovatif seperti terapi bioteknologi dan obat herbal berbasis penelitian. Selain itu, KB Pharma memiliki lini produk nutrisi seperti susu formula dan suplemen kesehatan yang berkontribusi signifikan terhadap pendapatan perusahaan. Diversifikasi produk ini menunjukkan fleksibilitas perusahaan dalam menghadapi dinamika permintaan pasar, sehingga relevan untuk dianalisis lebih lanjut dalam kategori healthcare. Ketiga, ada pengelolaan operasional yang efisien. Dalam sektor healthcare, efisiensi operasional menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan. KB Pharma telah menunjukkan kemampuan yang luar biasa dalam mengelola operasionalnya, terutama melalui digitalisasi proses distribusi. Dengan jaringan distribusi yang terdiri dari 71 cabang
dan menjangkau lebih dari 200.000 outlet di seluruh Indonesia. Perusahaan ini menjadi model efisiensi dalam logistik healthcare. Digitalisasi melalui platform EMOS atau Electronic Management of Stock dan Monstras atau Modern Supply Chain Transportation memberikan Kalbe Farma keunggulan kompetitif yang signifikan. Efisiensi ini tidak hanya mendukung pertumbuhan finansial perusahaan, tetapi juga memastikan aksesibilitas produk kesehatan ke masyarakat luas. Baik, di sini ada gambar. Gambar ini menyajikan ringkasan kondisi makroekonomi Indonesia pada tanggal 20 Desember 2024 dengan fokus pada kinerja PT Kalbe Farma Tbk. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Ekonomi Indonesia menunjukkan pertumbuhan positif dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga tahun 2024 yang mencapai 5,08% year on year atau YOY. Lalu ada inflasi. Tingkat inflasi masih dalam target yang ditetapkan, yaitu 2,5% kurang lebih atau 1%. Namun terjadi kenaikan sebesar 2,7 year on year. Yang ketiga ada nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah terhadap dolar mengalami depresi sebesar 2,5% year to date, dengan kurs saat itu berada di level 15.300 per dolar US dollar. Lalu ada defisit akun transaksi berjalan. Indonesia masih mengalami defisit akun transaksi berjalan meskipun nilainya lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebelumnya. Lalu ada cadangan devisa. Cadangan devisa Indonesia masih cukup memadai untuk menjaga stabilitas ekonomi. Implikasi bagi Kalbe Farma adalah yang pertama, peluang dan tantangan. Pertumbuhan ekonomi yang positif memberikan peluang bagi Kalbe Farma untuk meningkatkan penjualan produk-produknya. Namun, depresiasi rupiah dan inflasi yang meningkat dapat menekankan margin keuntungan perusahaan. Strategi yang perlu dihadapi oleh Kalbe Farma adalah mengadopsi strategi yang tepat untuk menghadapi kondisi makroekonomi yang dinamis ini. Misalnya, dengan mengoptimalkan produksi, efisien biaya, dan diversifikasi produk. Lalu kami ada membuatkan pesan utama agar gambar ini menyoroti pentingnya memperhatikan kondisi makroekonomi dalam menjalankan bisnis, termasuk industri farmasi. Kalbe Farma, sebagai perusahaan farmasi besar di Indonesia, perlu terus memantau perkembangan ekonomi dan menyesuaikan strategi bisnisnya agar tetap kompetitif. Lalu di sini kami ada juga meletakkan data-data untuk menunjang profitabilitas dari Kalbe Farma ini. Yang pertama ada data dari 10 penyakit penyebab kematian tertinggi di Indonesia tahun 2019. Data ini memberikan wawasan penting bahwa stroke, penyakit jantung, dan diabetes adalah penyebab utama kematian di Indonesia. Ketiga penyakit ini termasuk dalam kategori penyakit tidak menular atau PTM, yang saat ini menjadi perhatian utama di sektor kesehatan nasional. Tingginya prevalensi penyakit kronis ini tidak hanya mencerminkan meningkatnya kebutuhan terhadap pengobatan, tetapi juga menunjukkan urgensi untuk memperbaiki gaya hidup masyarakat dan meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan berkualitas. Kalbe Farma, sebagai salah satu perusahaan kesehatan terkemuka, memiliki peluang besar untuk memanfaatkan data ini dalam berbagai strategis bisnis yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi kesehatan masyarakat. Lalu ada gambar kedua, yaitu grafik kasus baru corona per hari. Pandemi COVID, sebagaimana tergambar dalam grafik kasus harian,
mencerminkan dampak besar yang dirasakan di berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan hingga ekonomi. Meski grafik kasus COVID-19 kini lebih terkendali dibandingkan puncak pandemi, warisan pandemi tetap membawa perubahan signifikan dalam perilaku masyarakat, khususnya terkait kesadaran akan pentingnya pencegahan penyakit, imunisasi, dan perlindungan kesehatan. Bagi perusahaan seperti Kalbe, pandemi ini membuka peluang untuk memperluas dan memperkuat strategi bisnis di bidang kesehatan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat pasca pandemi. Lalu ada data grafik demam berdarah denggi atau DBD merupakan salah satu penyakit menular yang terus menjadi ancaman serius di Indonesia. Dengan iklim tropis dan curah hujan yang tinggi, Indonesia menjadi tempat yang ideal bagi perkembangan biak nyamuk Aedes aegypti, faktor utama penularan virus denggi. Data menunjukkan bahwa kasus DBD terus meningkat di berbagai wilayah, terutama selama musim hujan. Kondisi ini menimbulkan dampak besar tidak hanya pada kesehatan masyarakat, tetapi juga pada beban ekonomi keluarga dan pemerintah. Oleh karena itu, upaya terpadu antara sektor kesehatan, pemerintah, dan masyarakat menjadi sangat penting untuk mengendalikan penyebaran penyakit ini. Sebagai salah satu perusahaan farmasi terbesar di Indonesia, Kalbe Farma memiliki peran strategis dalam mendukung pencegahan, pengobatan, dan pengendalian DBD. Lalu yang terakhir ada data grafik perkembangan jumlah peserta BPJS Kesehatan. Dengan jumlah peserta BPJS yang terus meningkat, ada peluang besar bagi Kalbe Farma untuk meningkatkan jangkauan produknya melalui program kesehatan yang didukung BPJS. Seiring dengan peningkatan jumlah peserta BPJS yang terus berkembang, Kalbe Farma memiliki peluang besar untuk memperluas cakupan pasar dan meningkatkan profitabilitas melalui keterlibatan yang lebih mendalam dalam program kesehatan yang didukung oleh BPJS. Dengan jumlah peserta yang terus bertambah, BPJS menjadi salah satu saluran distribusi potensial untuk kesehatan produk, termasuk obat-obatan yang terjangkau dan berkualitas. Dalam konteks ini, Kalbe Farma dapat berfokus pada penyediaan obat-obatan generik dengan harga yang terjangkau, namun tetap memenuhi standar kualitas yang tinggi, sehingga mampu menjangkau lebih banyak peserta BPJS yang membutuhkan. Sebagai latar belakang, perekonomian Indonesia pada triwulan 3 tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan yang cukup positif, yang memberikan dasar kuat bagi perkembangan berbagai sektor, termasuk sektor kesehatan. Produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga berlaku mencapai 5.638,9 triliun, mencatatkan tingkat pertumbuhan sebesar 5,08% year on year. Angka ini mencerminkan stabilitas ekonomi yang mendukung aktivitas konsumsi dan investasi di berbagai sektor, termasuk layanan kesehatan yang terus mengalami pertumbuhan signifikan. Hal ini memberikan peluang besar bagi pemain utama di sektor kesehatan seperti Kalbe Farma untuk memperluas cakupan bisnisnya. Nah, di slide selanjutnya, gambar ini menyajikan ringkasan kinerja dan prospek perusahaan farmasi PT Kalbe Farma Tbk. Yang pertama itu ada kinerja keuangan, penjualan dan laba bersih meningkat. Perusahaan mencatatkan pertumbuhan penjualan bersih dan laba bersih yang signifikan pada kuartal 3 tahun 2024 dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Yang kedua, margin laba kotor yang stabil. Margin laba kotor berhasil dipertahankan di level yang stabil, menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan biaya produksi. Lalu ada pertumbuhan didorong oleh beberapa faktor. Pertumbuhan kinerja didorong oleh fokus pada pengembangan obat ophthalmologi, biologi, dan generik, serta ekspansi pasar di Asia Tenggara. Lalu ada strategi bisnis, fokus pada pengembangan produk. Perusahaan terus berinvestasi dalam pengembangan produk-produk baru, terutama di bidang ophthalmologi, biologi, dan generik. Lalu ada ekspansi pasar. Kalbe Farma berupaya memperluas pasarnya, terutama di kawasan Asia Tenggara.
Lalu ada optimalisasi jaringan distribusi. Perusahaan yang memanfaatkan teknologi digital untuk mengoptimalkan jaringan distribusi dan menjangkau lebih banyak konsumen. Lalu ada investasi dalam fasilitas. Kalbe Farma terus berinvestasi dalam fasilitas produksi untuk memenuhi permintaan pasar dan persyaratan regulasi. Prospek kedepannya, target pertumbuhan. Perusahaan menargetkan pertumbuhan penjualan dan laba bersih yang positif pada tahun 2024. Tantangan dan peluangnya, Kalbe Farma akan terus menghadapi tantangan seperti fluktuasi nilai tukar dan persaingan yang ketat. Namun, perusahaan juga memiliki peluang untuk tumbuh di tengah peningkatan kesadaran masyarakat akan kesehatan. Struktur kepemilikan, mayoritas saham dimiliki individu, sebagian besar saham Kalbe Farma dimiliki oleh individu, terutama pendiri dan keluarganya. Publik memiliki saham yang dimana sisanya itu dimiliki oleh publik. Secara keseluruhan, gambar ini menunjukkan Kalbe Farma berada dalam posisi yang baik dengan kinerja keuangan yang solid dan strategi bisnis yang jelas. Namun, investor perlu tetap memperhatikan perkembangan pasar dan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Lalu, di bagian gambar bawah di slide yang kami tampilkan, gambar itu adalah ringkasan kinerja keuangan PT Kalbe Farma Tbk dari tahun 2018 hingga 2022. Laporan ini memberikan gambaran umum mengenai pendapatan laba dan kinerja keuangan lainnya dari perusahaan farmasi tersebut. Kita bahas poin per poin penting dari laporan ini. Yang pertama ada pendapatan. Pendapatan Kalbe Farma terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun, menunjukkan peningkatan penjualan produk-produknya. Lalu kedua ada laba. Laba bersih perusahaan juga terus meningkat, yang berarti Kalbe Farma berhasil menghasilkan keuntungan yang semakin besar. Yang ketiga ada efisiensi. Meskipun pendapatan meningkat, perusahaan juga mampu menjaga efisiensi operasional, terlihat dari peningkatan laba kotor dan laba bersih. Yang keempat ada saham. Jumlah saham yang beredar relatif stabil, menunjukkan bahwa perusahaan tidak melakukan aksi korporasi besar-besaran, seperti penerbitan saham baru dalam jumlah besar. Lalu yang kelima ada earning per share atau EPS. Terus meningkat, yang berarti laba yang dihasilkan perusahaan semakin besar dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar. Ini merupakan indikator yang baik bagi para pemegang saham. Nah, secara keseluruhan, laporan keuangan Kalbe Farma menunjukkan kinerja yang positif dan stabil selama periode 2018 hingga 2022. Perusahaan ini berhasil meningkatkan pendapatan dan laba, serta menjaga efisiensi operasional. Ini merupakan sinyal yang baik bagi investor yang tertarik pada saham Kalbe Farma. Nah, di situ ada analisis grafik kenaikan biaya kesehatan dan potensi keuntungan bagi Kalbe Farma terbuka. Grafik ini mengilustrasikan tren kenaikan biaya kesehatan yang terus meningkat secara signifikan dari tahun 2017 hingga 2019. Dibandingkan dengan pertumbuhan inflasi dan upah, kenaikan biaya kesehatan mencapai 2 hingga 3 kali lipat dari pertumbuhan inflasi dan upah. Hal ini memberikan gambaran tentang beban ekonomi yang semakin berat bagi masyarakat, tetapi sekaligus membuka peluang besar bagi perusahaan di sektor farmasi dan kesehatan seperti Kalbe Farma Tbk. Berikut adalah analisis mendalam dan strategis terkait data ini. Yang pertama ada kenaikan di tahun 2017, biaya kesehatan meningkat 11,00%, sementara inflasinya hanya 3,61% dan pertumbuhan dengan upah 7%. Selisih kenaikan biaya kesehatan dan inflasi mencapai lebih dari 3 kali lipat. Selisih dengan kenaikan upah sekitar 4% menunjukkan tekanan ekonomi terhadap konsumen yang harus membayar lebih untuk layanan kesehatan. Di tahun 2018, kenaikan biaya kesehatan sedikit menurun menjadi 10,90%, tetapi tetap jauh melampaui inflasi yang dimana hanya 3,13% dan pertumbuhan upahnya 3%. Kesenjangan yang tetap besar ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak sejalan dengan peningkatan biaya layanan kesehatan. Di tahun 2019, biaya kesehatan meningkat sebesar 10,80%,
sedangkan inflasi menurun ke 2,72% dan pertumbuhan upah tetap stagnan di 3%. Tren ini memperjelas ketimpangan antara kenaikan biaya kesehatan dan daya beli masyarakat. Pertumbuhan inflasi dan upah. Inflasi stabil di kisaran 2% sampai 3% menunjukkan kestabilan ekonomi makro. Pertumbuhan upah tidak mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, yang menjadi salah satu penyebab daya beli masyarakat terhadap layanan kesehatan menjadi tertekan. Kesenjangan biaya versus inflasi dan upah. Kesenjangan yang terjadi menunjukkan bahwa layanan kesehatan semakin mahal dan menjadi beban bagi masyarakat. Namun, hal ini menunjukkan berarti sektor kesehatan, terutama farmasi, memiliki permintaan yang tinggi meskipun terjadinya tekanan daya beli. Lalu, dampak dan implikasi terhadap industri farmasi. Meningkatnya permintaan layanan kesehatan. Kenaikan biaya kesehatan seringkali mencerminkan peningkatan permintaan terhadap layanan kesehatan, baik karena meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan, peningkatan jumlah penyakit kronis, maupun berkembangnya teknologi medis yang mahal. Perusahaan farmasi seperti Kalbe Farma dapat melihat ini sebagai peluang untuk memperluas pasar dan meningkatkan penetrasi produk. Lalu ada tekanan pada konsumen. Dengan biaya kesehatan yang terus meningkat, masyarakat mencari alternatif yang lebih terjangkau seperti obat generik, suplemen kesehatan, atau layanan kesehatan berbasis teknologi yang lebih efisien. Kalbe Farma memiliki peluang untuk memperluas portofolio produknya di segmen ini. Lalu, potensi untuk perusahaan farmasi. Meski daya beli masyarakat terbatas, kebutuhan terhadap obat-obatan dan layanan kesehatan tetap bersifat inelastis. Artinya, permintaan tidak akan menurun drastis meskipun harga meningkat. Hal ini memberikan keuntungan bagi Kalbe Farma yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan menawarkan berbagai produk yang sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Baiklah, selanjutnya ada profil perusahaan. Perusahaan ini berdiri di tahun 1966 dan merupakan perusahaan publik produk kesehatan terbesar di Asia Tenggara. Berpedoman pada visi menjadi perusahaan produk kesehatan Indonesia terbaik dengan skala internasional, serta berlandaskan pada nilai-nilai dasar dari Pancasratda, dan Kalbe menghadirkan solusi kesehatan yang komprehensif melalui 4 divisi usahanya, yaitu yang pertama ada divisi obat resep, yang kedua ada divisi produk kesehatan, yang ketiga ada divisi nutrisi, dan yang keempat yaitu divisi distribusi dan logistik. Melalui divisi-divisi ini, Kalbe mengelola portofolio yang beragam, meliputi produk obat resep, obat OTC, minuman energi, produk-produk nutrisi, dan alat-alat kesehatan. Dengan dukungan keunggulan jaringan distribusi yang melayani lebih dari 1 juta outlet di seluruh kepulauan Indonesia. Di kancah internasional, Kalbe telah hadir di negara-negara ASEAN serta wilayah-wilayah kawasan Asia Timur dan Selatan, Timur Tengah, dan Afrika. Pencapaian ini telah memperkuat posisi Kalbe sebagai perusahaan produk kesehatan nasional yang mampu bersaing di pasar ekspor. Selanjutnya yaitu merespon perubahan di industri kesehatan. Kalbe juga telah secara strategis memperluas kehadiran digitalnya dalam beberapa tahun terakhir melalui berbagai inisiatif di bidang e-commerce guna melayani pusatnya pertumbuhan populasi konsumen yang cerdas digital. Selanjutnya ada kegiatan usaha Kalbe didukung oleh kemampuan penelitian dan mengembangkan yang unggul yang dibangun melalui kerjasama strategis dengan berbagai mitra internasional. Perseroan aktif terlibat dalam di berbagai yang mutakhir seperti sistem penghantaran obat, pengobatan kanker. Selanjutnya ada penelitian sel Panka dan bioteknologi. Aktivitas ini membuka peluang bagi perseroan untuk terus memperkenalkan berbagai produk dan layanan baru yang inovatif agar dapat tetap bersaing dengan para kompetitornya.
Nah, di akhir tahun 2023, ekosistem kesehatan Kalbe yang ekstensif meliputi jaringan sebanyak 47 perusahaan yang meliputi berbagai anak usaha, perusahaan patungan dan asosiasi dengan dukungan 16.795 karyawan. Upaya kolektif ini telah menghasilkan nilai kapitalisasi sebesar 74,5 triliun dan nilai penjualan tahun mencapai sebesar 30,449 miliar. Dapat dilihat di sini dari tabel ini, yaitu ada ticker dan KLBF, dan di tickernya ini ada IPDO DAT, share price, transaction volume, market cap, dan total employee. Selanjutnya ada business lines. Nah, di KLBF-nya itu sendiri ada Juli 1991, untuk share price-nya itu 1.485, dan transaction volume-nya itu ada 36,53, market cap-nya itu ada 68,53 T, dan total employee-nya ada 13,108. Nah, di business lines-nya itu ada farmasi resep dan kesehatan konsumen serta nutrisi, distribusi logistiknya. Selanjutnya ada bidang usaha. Kalbe Farma mengelola bisnisnya melalui 4 divisi utama, masing-masing dengan peran strategis dalam mendukung ekosistem kesehatan nasional. Yang pertama itu ada divisi farmasi yang menjadi salah satu pilar utama bisnis perusahaan. Divisi ini mencakup produk obat generik bermerek, dan obat berbasis biologi yang difokuskan pada penanganan penyakit kronis seperti diabetes, kardiovaskular, dan kanker. Inovasi dalam mengembangkan produk farmasi ini diperkuat melalui kolaborasi strategis dengan mitra internasional yang memungkinkan perusahaan untuk terus memperluas portofolio produknya, sekaligus meningkatkan kapasitas produk domestik guna memenuhi kebutuhan pasar lokal dan ekspor. Yang kedua ada di segmen produk kesehatan yang mencakup berbagai produk OTC atau over the counter seperti Misagrip, Komik, dan Extra Joss. Produk-produk ini dirancang untuk mendukung kesehatan masyarakat dengan menekankan pada aspek pencegahan penyakit dan kesejahteraan. Dalam kategori ini, Kalbe Farma menunjukkan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan pasar yang luas dengan menawarkan produk-produk yang mudah diakses dan berkualitas tinggi. Yang ketiga ada di segmen nutrisi yang berfokus pada penyediaan produk-produk nutrisi untuk berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga lansia. Inovasi dalam segmen ini termasuk pengembangan produk susu bubuk dan minuman siap minum yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yang spesifik. Dengan portofolio produk yang terus berkembang, Kalbe Farma berhasil menjadi pemain kunci dalam pasar industri domestik. Yang keempat ada di divisi distribusi dan logistik yang memiliki jaringan distribusi terbesar di Indonesia dengan dukungan dari 71 cabang nasional dan lebih dari 200.000 outlet. Divisi ini memastikan bahwa produk-produk Kalbe Farma dapat diakses oleh masyarakat di seluruh pelosok negeri. Tidak hanya itu, perusahaan juga memanfaatkan teknologi digital melalui platform seperti EMOS atau Electronic Mobile Ordering System dan MOS Trans untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan distribusi. Selain fokus pada dasar domestik, Kalbe Farma juga aktif melakukan ekspansi internasional, khususnya di kawasan ASEAN, Asia Timur, Timur Tenggara, dan Afrika. Keberadaan Kalbe di pasar internasional ini memperkuat posisinya sebagai salah satu perusahaan farmasi terbesar yang mampu bersaing di kancah global. Hingga akhir tahun 2023, Kalbe Farma telah mengelola ekosistem kesehatan yang mencakup 47 perusahaan termasuk anak usaha,
perusahaan patungan dan asosiasi. Dengan dukungan lebih dari 16,795 karyawan, perusahaan ini mencatat nilai kapitalisasi pasar sebesar 74,5 triliun dan nilai penjualan tahunan sebesar 30,449 miliar. Seterusnya ada Kalbe Farma juga terus merespon perubahan yang terjadi di industri kesehatan dengan memperluas kehadiran digitalnya. Langkah ini diambil untuk menjawab kebutuhan populasi konsumen yang semakin cerdas digital. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan telah meluncurkan berbagai inisiatif e-commerce guna memperkuat posisinya di pasar digital. Selanjutnya yaitu komitmen Kalbe Farma untuk inovasi tidak hanya terbatas pada pengembangan produk, tetapi juga mencakup investasi dalam penelitian dan pengembangan atau R&D. Selanjutnya aktif terlibat dalam penelitian mutakhir seperti sistem pengantaran obat kanker, penelitian sel panka, dan bioteknologi. Upaya ini membuka peluang bagi Kalbe Farma untuk terus memperkenalkan produk dan layanan baru yang inovatif sehingga mampu mempertahankan daya saingnya di industri kesehatan. Dengan kapitalisasi pasar yang mencapai 6,853 triliun, Kalbe Farma tidak hanya menjadi salah satu perusahaan terbesar di sektor farmasi nasional, tetapi juga menunjukkan stabilitas keuangan yang solid. Perusahaan ini memiliki struktur modal yang sehat dengan rasio utang terhadap ekuitas yang rendah yang memungkinkan Kalbe Farma untuk terus berinvestasi dalam pengembangan fasilitas produk dan infrastruktur distribusinya. Sebagai salah satu pemimpin di sektor kesehatan, Kalbe Farma memainkan peran strategis dalam mendukung ekosistem kesehatan nasional dengan portofolio yang luas, jaringan distribusi yang kuat, serta komitmen terhadap inovasinya. Perusahaan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat Indonesia, tetapi juga memperkuat posisinya di pasar internasional melalui pendekatan strategis dan inovasi yang berkelanjutan. Kalbe Farma berupaya untuk terus memberikan dampak positif pada kehidupan masyarakat dan industri kesehatan secara keseluruhan. Untuk melanjutkan penjelasan sebelumnya, mari kita telaah terlebih dalam mengenai strategi pertumbuhan dan dampaknya pada sektor kesehatan, serta peran Kalbe Farma dalam menghadapi tantangan yang ada di industri ini. Selanjutnya ada sorotan kinerja dalam bentuk scorecard. Di sini ada poin evaluasi, yaitu ada pendapatan bersih, laba bersih, margin laba bersih, total aset, ekuitas, rasio lancar, rasio utang terhadap ekuitas, return of equity, return of asset atau ROA. Kalbe Farma Tbk, ada Kimia Farma Tbk dan Indo Farma Tbk. Di pendapatan bersihnya di Kalbe Farma ada 21,5 triliun, di Kimia Farma ada 5,56 triliun, dan di Indo Farma ada 1,46 triliun. Untuk laba bersih di Kalbe Farmanya itu ada di 2,5 triliun, di Kimia Farma ada 78,8 miliar, dan Indo Farma itu minus 262,4 miliar. Margin laba bersihnya di Kalbe Farma ada 11,60%, di Kimia Farma Tbk-nya ada 1,40%, dan di Indo Farmanya yaitu negatif. Untuk total asetnya di Kalbe Farma ada 30,7 triliun, di Kimia Farmanya sendiri ada 14,6 triliun, di Indo Farmanya ada 7,8 triliun. Selanjutnya ada ekuitas. Di Kalbe Farma ada 21,4 triliun, di Kimia Farmanya ada 6,6 triliun, dan di Indo Farmanya ada 2,8 triliun. Untuk rasio lancarnya di Kalbe Farma itu ada 3,2x, dan Kimia Farmanya itu ada 1,1x, dan di Indo Farmanya ada 0,7x. Untuk rasio utang terhadap ekuitasnya itu Kalbe Farma ada di 0,3x, Kimia Farma 1,1x, dan Indo Farma 1,8x.
Return of equity atau ROE-nya tuh di Kalbe Farma ada 11,8%, di Kimia Farmanya ada 1,20%, dan di Indo Farmanya yaitu negatif. Untuk return on asset atau ROA-nya di Kalbe Farma itu ada 8,10%, di Kimia Farmanya ada 0,60%, dan di Indo Farmanya yaitu negatif. Penjelasan singkatnya yang pertama yaitu pendapatan dan laba. Kalbe Farma mencatat pendapatan bersih sebesar 21,5 triliun dengan laba bersih 2,5 triliun di kuartal 3 di tahun 2023. Ini jauh lebih unggul dibandingkan Kimia Farma dan Indo Farma. Yang kedua yaitu ada efisiensi. Margin laba bersih Kalbe Farma mencapai 11,6%, mencerminkan efisiensi operasional yang baik. Yang ketiga ada stabilitas keuangan, yaitu rasio lancar Kalbe Farma di angka 3,2x, menunjukkan posisi likuiditas yang sehat dibandingkan Indo Farma yang berada di bawah 1x. Yang keempat ada profitabilitas. Kalbe Farma memiliki ROE 11,8% dan ROA 8,1% yang mengidentifikasikan kinerja pengelolaan modal yang efektif. Selanjutnya ada yang kelima yaitu struktur modal. Rasio uang terhadap ekuitas Kalbe Farma cukup rendah di 0,3x, menandakan penggunaan utang yang terkendali. Nah, data ini menunjukkan Kalbe Farma Tbk sebagai pemimpin sektor farmasi nasional dibandingkan dengan dua pesaingnya, terutama dalam kinerja keuangan, profitabilitas, dan stabilitas keuangannya. Selanjutnya ada resiko dan tantangannya. Namun seperti halnya perusahaan lainnya, Kalbe Farma juga menghadapi beberapa tantangan utama. Salah satu tantangan terbesar adalah keuntungan pada bahan baku impor yang mencapai sekitar 90% dari total bahan baku yang digunakan. Hal ini membuat perusahaan rentan terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing dan gangguan rantai pasok global. Persaingan di industri farmasi juga semakin ketat, baik dari perusahaan domestik maupun internasional. Banyaknya produk generik serupa yang diluncurkan oleh pesaing dapat menekan margin keuntungan Kalbe Farma. Selain itu, regulasi pemerintahan terkait harga obat-obatan menjadi tantangan tambahan. Regulasi ini dapat mempengaruhi margin keuntungan perusahaan, terutama pada produk-produk yang termasuk dalam program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Tantangan ketergantungan Kalbe Farma pada bahan baku impor memang menjadi isu yang signifikan, dengan sekitar 90% dari total bahan baku yang digunakan berasal dari luar negeri. Perusahaan sangat rentan terhadap perubahan fluktuasi nilai tukar mata uang asing, perubahan nilai tukar yang tajam, terutama terhadap dolar Amerika Serikat, dapat meningkatkan biaya bahan baku yang pada gilirannya mempengaruhi harga pokok produksi dan margin laba. Selain itu, ketergantungan dan pada pasokan bahan baku dari luar negeri juga membuat Kalbe Farma terhadap gangguan di rantai pasok global seperti krisis ekonomi, bencana alam, atau masalah politik yang dapat menghambat pengiriman barang. Ketika pasokan bahan baku terganggu, perusahaan harus mencari alternatif dengan harga yang lebih tinggi atau menghadapi resiko keterlambatan produksi yang tentu saja berdampak pada kepercayaan pelanggan dan stabilitas pendapatan. Sumber bahan bakunya dengan mencari alternatif lokal yang lebih terjangkau dan lebih aman dari gangguan global. Namun hal ini bukanlah solusi yang mudah karena bahan baku farmasi seringkali memerlukan standar kualitas yang tinggi dan beberapa bahan baku tertentu mungkin sulit untuk diproduksi atau diperoleh di dalam negeri. Oleh karena itu, Kalbe Farma perlu membangun hubungan yang lebih erat dengan pemasok internasional serta berinvestasi dalam pengembangan rantai pasok yang lebih resilient dan terintegrasi secara global guna mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga. Sementara itu, persaingan di industri farmasi semakin ketat, terutama dengan hadirnya perusahaan-perusahaan farmasi domestik dan multinasional yang berlomba-lomba meluncurkan produk serupa.
Banyaknya produk generik yang ditawarkan oleh pesaing dapat menekan margin keuntungan Kalbe Farma karena harga yang ditawarkan oleh perusahaan pesaing itu biasanya lebih rendah. Hal ini bisa mempengaruhi daya saing Kalbe Farma terutama jika produk generik yang ditawarkan memiliki kualitas yang setara dengan produk aslinya, sehingga konsumen cenderung memilih produk dengan harga yang lebih terjangkau. Untuk menghadapinya, Kalbe Farma harus berinovasi baik dari segi formulasi produk maupun dalam hal pelayanan agar dapat mempertahankan loyalitas pelanggan dan menonjol di tengah persaingan yang sangat amat ketat. Inovasi dalam pengembangan produk baru dan peningkatan kualitas produk menjadi kunci untuk mempertahankan keunggulan kompetitif Kalbe Farma. Perusahaan perlu memperhatikan perkembangan tren pasar dan kebutuhan konsumen yang terus berubah, seperti produk kesehatan yang lebih alami, organik, atau berbasis teknologi. Kalbe Farma juga dapat memperluas lini produk dengan menciptakan solusi kesehatan yang lebih holistik seperti suplemen gizi, makanan dan minuman kesehatan, serta produk perawatan pribadi yang dapat memenuhi kebutuhan gaya hidup sehat konsumen modern. Selain itu, strategi pemasaran yang lebih personal dan berbasis data dapat membantu Kalbe Farma menjangkau lebih banyak konsumen dengan pendekatan yang lebih tepat sasaran, baik melalui kanal online maupun offline. Regulasi pemerintah terkait harga obat-obatan yang juga menjadi tantangan yang cukup besar bagi Kalbe Farma. Sebagai bagian dari program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, harga obat-obatan yang termasuk dalam kategori obat generik yang terjangkau oleh masyarakat ditentukan oleh pemerintahnya. Penetapan harga yang ketat ini berpotensi mempengaruhi margin keuntungan perusahaan, terutama pada produk-produk yang menjadi bahan di program JKN. Harga obat yang lebih rendah mungkin tidak mencerminkan biaya produksi yang dikeluarkan perusahaannya. Seterusnya yaitu ada Kalbe Farma harus mampu beradaptasi dengan kebijakan ini tanpa mengorbankan kualitas produk atau layanan. Salah satu cara untuk mengatasi hal ini adalah dengan meningkatkan efisiensi operasional sehingga perusahaan dapat menjadi margin laba maupun harga dijual produk turun. Selain itu, Kalbe Farma juga perlu memperhatikan kualitas layanannya kepada pelanggan, termasuk efisiensi distribusi dan layanan purna jual yang baik. Dengan cara ini, meskipun harga jual obat-obatan generik terjangkau, Kalbe Farma dapat tetap memperoleh keuntungan yang cukup melalui pengelolaan biaya yang optimal dan layanan yang lebih baik. Pentingnya untuk dicatat bahwa selain menghadapi tantangan yang ada, Kalbe Farma juga memiliki peluang untuk mengambil langkah proaktif dalam menghadapinya. Salah satunya adalah dengan melakukan lobby aktif terhadap pemerintah terkait kebijakan harga obat. Kalbe Farma juga dapat menjalin komunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan bahwa kebijakan harga yang ditetapkan tetap mendukung keberlanjutan industri farmasi tanpa mengorbankan kualitas produk dan keberlangsungan usahanya. Selain itu, perusahaan juga bisa berperan aktif dalam edukasi masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan kesehatan yang lebih holistik, sehingga kebutuhan terhadap produk-produk farmasi tetap tinggi meskipun terjadi regulasi yang sangat ketat. Nah, yang terakhir ada secara keseluruhannya, yaitu meskipun tantangan yang dihadapin Kalbe Farma sangat besar, perusahaan masih memiliki banyak potensi untuk tetap tumbuh dan berkembang. Dengan pendekatan yang lebih strategis dalam mengelola resiko-resiko yang ada, serta inovasi yang berkelanjutan, Kalbe Farma akan mampu mempertahankan posisinya sebagai pemimpin di pasar farmasi Indonesia. Tentu saja hal ini memerlukan investasi yang tidak hanya dalam bentuk finansial, tetapi juga dalam pengembangan sumber daya manusia atau SDM, riset dan pengembangan produk, serta peningkatan kualitas layanan untuk konsumen. Keberhasilan perusahaan dalam menghadapi tantangan ini akan menentukan kemampuannya untuk mempertahankan kinerja positif dan melanjutkan ekspansi ke pasar yang lebih luas, baik di dalam negeri maupun di pasar internasional. Nah, sekian dari penjelasan saya, dan slide selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya.
Berikut gambar proyeksi keuangan Kalbe Farma Tbk berdasarkan data hingga 31 Juli 2024. Yang pertama itu ada financial data dan ratios, balance sheet, cash and cash equivalents. Nilai kas dan setara kas menunjukkan likuiditas perusahaan. Angka ini penting untuk memastikan Kalbe Farma memiliki cukup dana untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan operasional. Terlihat ada tren kenaikan dari tahun ke tahun dengan jumlah kas pada Desember 2020 sebesar 5,02 triliun dan meningkat hingga 7,98 triliun pada Juni 2024. Kemudian ada trade receivables atau piutang usaha, yaitu mencerminkan jumlah yang harus diterima perusahaan dari pelanggan. Kenaikan atau penurunan piutang bisa mencerminkan efisiensi dalam pengelolaan kredit perusahaan. Kemudian ada inventories atau persediaan, yaitu menunjukkan barang yang dimiliki untuk dijual. Tren persediaan stabil mendukung kelangsungan operasional perusahaan. Kemudian ada fixed assets atau aset tetap. Nilai aset tetap seperti properti, pabrik, dan peralatan menunjukkan investasi jangka panjang perusahaan. Ini stabil di angka sekitar 7,9 sampai 8 triliun selama periode tersebut. Kemudian ada liabilities atau kewajiban. Current liabilities atau kewajiban jangka pendek, yaitu mencakup utang usaha dan pinjaman jangka pendek yang harus dilunasi dalam waktu dekat. Ini relatif stabil, menunjukkan manajemen keuangan yang baik. Pada Desember 2020 sebesar 3,17 triliun dan menjadi 4,25 triliun pada Juni 2024. Kemudian ada long term bank loans atau pinjaman jangka panjang. Perusahaan memiliki kewajiban jangka panjang yang konsisten, menunjukkan komitmen pada investasi jangka panjang. Kemudian ada equity atau ekuitas. Total equity menunjukkan nilai kekayaan bersih pemegang saham. Kalbe Farma mencatat peningkatan ekuitas setiap tahun dari 21,51 triliun rupiah pada Desember 2020 menjadi 29,30 triliun pada Juni 2024. Kemudian ada income statement atau laporan laba rugi di revenue pendapatan. Pendapatan perusahaan menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Pada Desember 2020, pendapatan tercatat sebesar 23,12 triliun dan diproyeksikan meningkat menjadi 35,88 triliun pada Juni 2024. Kemudian ada gross profit atau laba kotor, mengindikasikan efisiensi operasional perusahaan dalam menghasilkan laba dari penjualan. Ada pertumbuhan sejalan dengan peningkatan pendapatan. Kemudian ada EBIT, earnings before interest and taxes. EBIT mencerminkan profitabilitas operasional sebelum memperhitungkan biaya bunga dan pajak. Tren ini stabil dengan peningkatan setiap tahunnya. Kemudian ada profit and loss for the period. Laba bersih menunjukkan efisiensi manajemen keuangan. Kalbe Farma mencatat kenaikan laba bersih secara konsisten. Kemudian ada cash flow statement atau laporan arus kas. Cash from operation activities, kas dari aktivitas operasi. Arus kas operasional positif mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan uang dari operasional inti. Cash from investing activities menggambarkan investasi perusahaan pada aset tetap pada akuisisi yang cenderung stabil. Ada cash from financing activities menunjukkan arus kas yang digunakan untuk membayar utang atau membayar dividen kepada pemegang saham. Kemudian ada ratios atau rasio keuangan. Current ratio mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancarnya. CR stabil di angka lebih dari 4, menunjukkan likuiditas yang sangat baik. Kemudian ada debt to equity ratio, yaitu menunjukkan perbandingan utang terhadap ekuitas. Nilai stabil di angka 0,20-an menunjukkan struktur modal yang konservatif. Kemudian ada return on assets, ROA, dan return on equity atau ROE. ROA mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset. ROE mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari ekuitas pemegang saham. Keduanya mencatat tren positif, mencerminkan manajemen aset dan ekuitas yang efektif. Kemudian ada net profit margin atau NPM, mengukur presentasi keuntungan bersih dari total pendapatan. Kalbe Farma memiliki NPM yang konsisten dan stabil di atas 10%, menunjukkan efisiensi yang baik. Kemudian ada miscellaneous, yaitu saham perusahaan stabil di angka
juta mencerminkan struktur saham yang tidak berubah selama beberapa tahun. Kemudian ada market capitalization atau kapitalisasi pasar. Kapitalisasi pasar meningkat dari 69,37 triliun pada Desember 2020 menjadi 76,48 triliun pada Juni 2024, menunjukkan kenaikan nilai perusahaan di pasar modal. Kemudian ada grafik proyeksi. Gambar ini juga menampilkan beberapa grafik penting, yaitu ada total aset dan liabilities, yaitu menunjukkan pertumbuhan aset dan kewajiban yang seimbang. Kemudian ada total equity, yaitu grafik yang menunjukkan peningkatan ekuitas, mencerminkan kekuatan finansial perusahaan. Kemudian ada total revenue, yaitu pendapatan meningkat setiap tahun, mencerminkan keberhasilan strategi pemasaran dan operasional. Kemudian selanjutnya ada profit atau loss for the period. Laba bersih terus meningkat, menunjukkan kinerja yang sehat. Kesimpulannya yaitu proyeksi keuangan KB Pharma Tbk ini menunjukkan perusahaan berada dalam kondisi keuangan yang sehat dengan pertumbuhan pendapatan, laba bersih, dan ekuitas yang konsisten, likuiditas yang kuat, struktur modal yang konservatif, dan kemampuan menghasilkan laba dari aset dan ekuitas menunjukkan manajemen keuangan yang sangat baik. Kalbe Pharma memiliki weighted average cost of capital atau WACC sebesar 12,3% yang menunjukkan stabilitas perusahaan dalam mengelola risiko finansial. Dengan struktur modal yang didominasi oleh ekuitas, perusahaan mampu menjaga risiko finansial pada tingkat yang wajar. Untuk lebih memahami posisi strategis Kalbe Pharma, analisis SWOT dapat memberikan gambaran yang jelas tentang faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kinerja perusahaan, serta langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk menghadapinya. Strengths kekuatan. Kalbe Pharma memiliki sejumlah kekuatan dan menjadi pilar utama dalam mempertahankan keunggulan kompetitif di pasar. Salah satu kekuatan terbesarnya adalah diversifikasi produk yang kuat. Perusahaan ini tidak hanya bergerak dalam produksi obat-obatan, tetapi juga memiliki lini produk lain seperti suplemen kesehatan, produk gizi, makanan dan minuman kesehatan, serta produk perawatan pribadi. Dengan berbagai kategori produk ini, KB Pharma dapat menyesuaikan diri dengan berbagai segmen pasar, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi ketergantungan pada satu lini produk tertentu. Hal ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam merespon perubahan permintaan pasar. Selain itu juga, jaringan distribusi yang luas menjadi salah satu kekuatan utama KB Pharma. Lebih dari 71 cabang distribusi nasional yang tersebar di seluruh Indonesia dan lebih dari 200.000 outlet yang dijangkau. Kalbe Pharma memiliki kemampuan untuk mencapai pasar yang sangat luas. Sistem distribusi yang efisien memungkinkan perusahaan untuk mendistribusikan produk-produk farmasi dan kesehatan dengan cepat ke berbagai wilayah, bahkan ke daerah-daerah terpencil sekalipun. Teknologi digital yang digunakan seperti platform EMOS, Electronic Marketing Order System, dan MOS Transshipment semakin memperkuat kemampuan distribusi perusahaan, memastikan efisiensi dan kecepatan dalam memenuhi permintaan pasar. Efisiensi operasional juga menjadi kekuatan yang sangat penting bagi Kalbe Pharma. Perusahaan ini berhasil mempertahankan margin laba kotor yang stabil di angka 51,3% yang menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengelola biaya produksinya dengan sangat efisien. Efisien dalam operasional tidak hanya mengurangi biaya, tetapi juga meningkatkan profitabilitas perusahaan meskipun dalam kondisi pasar yang penuh tantangan. Kalbe Pharma telah berhasil mengelola rantai pasokan dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi pemborosan yang ada, pada akhirnya meningkatkan daya saing perusahaan. Namun, meskipun Kalbe Pharma memiliki sejumlah kekuatan, perusahaan juga menghadapi beberapa weakness atau kelemahan yang perlu diatasi agar dapat terus berkembang dan bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Salah satu kelemahan terbesar adalah ketergantungan yang tinggi pada bahan baku impor. Sekitar 90% dari total bahan baku yang digunakan dalam produksi obat-obatan dan produk lainnya berasal dari luar negeri. Ketergantungan ini membuat Kalbe Pharma rentan terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing, yang dapat meningkatkan biaya bahan baku dan mengurangi margin keuntungan. Selain itu juga, gangguan dalam rantai pasokan global seperti krisis ekonomi, masalah politik, atau bencana alam
dapat memengaruhi kelancaran pengiriman bahan baku dan mengganggu proses produksi. Selain itu juga, margin keuntungan yang rentan terhadap regulasi pemerintah juga merupakan kelemahan yang tidak bisa diabaikan. Sebagai perusahaan yang banyak beroperasi dalam sektor farmasi dan kesehatan, Kalbe Farma sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah terkait harga obat dan regulasi dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Ketika pemerintah menetapkan harga obat generik yang rendah untuk program JKN, margin keuntungan Kalbe Farma bisa tertekan karena harga jual obat yang lebih rendah tidak selalu sebanding dengan biaya produksi yang tinggi. Oleh karena itu, Kalbe Farma harus menjaga fleksibilitas dalam model bisnisnya dan terus berinovasi untuk tetap kompetitif dalam kondisi regulasi yang ketat. Namun, di tengah kelemahan yang ada, terdapat beberapa opportunities atau peluang yang dapat dimanfaatkan Kalbe Farma untuk memperluas pangsa pasarnya dan meningkatkan profitabilitas. Salah satu peluang terbesarnya yaitu peningkatan daya beli masyarakat. Dengan pertumbuhan ekonomi yang positif, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, permintaan terhadap produk farmasi, suplemen kesehatan, dan produk perawatan pribadi menjadi semakin meningkat. Kalbe Farma dapat memanfaatkan tren ini dengan menghadirkan produk-produk baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan memperluas jaringan distribusinya untuk mencapai lebih banyak konsumen. Selain itu juga, pertumbuhan pasar internasional juga memberikan peluang besar bagi Kalbe Farma untuk mengembangkan ekspansi bisnis ke luar negeri. Banyak negara berkembang yang memiliki potensi pasar besar untuk produk farmasi dan kesehatan, dan Kalbe Farma dapat memanfaatkan keahliannya dalam produksi obat generik dan produk kesehatan untuk memasuki pasar internasional dengan memanfaatkan kekuatan distribusi dan efisiensi operasionalnya. Kalbe Farma dapat memperluas jangkauannya di pasar internasional dan meningkatkan pendapatan dari pasar luar negeri. Namun, di sisi lain, Kalbe Farma juga menghadapi beberapa threats atau ancaman yang bisa menghambat pertumbuhannya. Salah satu ancamannya itu adalah persaingan yang ketat di industri farmasi. Perusahaan farmasi domestik dan multinasional berlomba-lomba untuk menguasai pasar dengan menawarkan produk serupa, terutama produk generik yang lebih terjangkau. Kompetisi ini menambah tantangan bagi Kalbe Farma karena persaingan harga yang ketat bisa mengurangi margin keuntungan. Untuk mengatasi hal ini, Kalbe Farma harus terus berinovasi, menjaga kualitas produk, dan memperkenalkan produk baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Kemudian, selain itu ada fluktuasi nilai tukar juga menjadi ancaman yang signifikan bagi Kalbe Farma, mengingat ketergantungannya pada bahan baku impor. Ketika nilai tukar mata uang seperti dolar Amerika Serikat melemah terhadap rupiah, biaya bahan baku akan meningkat, yang pada gilirannya akan memengaruhi biaya produksi dan harga jual produk. Untuk mengurangi dampak negatif fluktuasi nilai tukar, Kalbe Farma perlu mengembangkan strategi lindung nilai atau melakukan diversifikasi dalam mata uang dan pasar internasional. Ancaman selanjutnya itu ada kebijakan pemerintah yang tidak dapat diprediksi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, regulasi pemerintah yang ketat terhadap harga obat dan program JKN dapat menekan margin keuntungan perusahaan. Selain itu, perubahan kebijakan tiba-tiba seperti perubahan tarif pajak atau kebijakan perdagangan internasional bisa memengaruhi jalannya operasi perusahaan dan menambah ketidakpastian. Dari sisi proyeksi keuangan, Kalbe Farma menunjukkan stabilitas yang baik dengan weighted average cost of capital atau WACC sebesar 12,3%. WACC yang relatif tinggi ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengelola risiko finansial dengan baik, meskipun ada berbagai faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan. Dengan struktur modal yang dominan pada ekuitas, Kalbe Farma lebih mengandalkan pendanaan dari pemegang saham dan laba yang ditahan daripada utang. Ini mengurangi resiko finansial yang terkait dengan kewajiban pembayaran bunga utang dan memberikan perusahaan fleksibilitas untuk berinvestasi dalam pertumbuhan jangka panjang tanpa terbebani oleh beban utang yang berat. Keberhasilan Kalbe Farma dalam mengelola risiko finansial dan operasional akan sangat bergantung pada kemampuannya untuk tetap fokus pada inovasi produk, efisiensi operasional, dan pengelolaan risiko yang cermat. Dengan menggunakan analisis SWOT ini, Kalbe Farma dapat merumuskan strategi yang lebih matang untuk menghadapi
tantangan dan memanfaatkan peluang di pasar yang terus berkembang, baik di dalam negeri maupun di pasar internasional. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa Kalbe Farma memiliki posisi yang sangat kuat di sektor kesehatan nasional. Meskipun menghadapi beberapa tantangan, strategi diversifikasi produk, optimalisasi digital, dan ekspansi pasar internasional memberikan peluang besar bagi perusahaan untuk terus bertumbuh. Sebagai penutup, juga dapat disimpulkan bahwa Kalbe Farma memiliki posisi yang sangat kuat di sektor kesehatan nasional yang tercermin dari kinerja finansial yang solid, kemampuan operasional yang efisien, dan jaringan distribusi yang luas. Perusahaan ini berhasil mempertahankan pangsa pasar yang signifikan, baik di Indonesia maupun secara internasional, berkat kombinasi dari inovasi produk, pengelolaan yang baik, dan strategi pertumbuhan yang terencana. Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi oleh Kalbe Farma baik dalam aspek ketergantungan pada bahan baku impor, fluktuasi mata uang, persaingan ketat, maupun regulasi pemerintah yang dinamis, tetap memerlukan perhatian serius dari manajemen untuk memitigasi resiko dan memaksimalkan peluang. Strategi diversifikasi produk yang diambil oleh Kalbe Farma salah satunya dengan memperkenalkan berbagai produk dalam kategori obat generik, suplemen kesehatan, produk nutrisi, dan perawatan pribadi, telah memungkinkan perusahaan untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Diversifikasi ini memberikan perlindungan terhadap fluktuasi permintaan dalam kategori produk tertentu. Misalnya, jika permintaan terhadap obat resep menurun, produk kesehatan dan nutrisi masih bisa menjadi sumber pendapatan yang stabil. Lebih jauh lagi, diversifikasi ini memperkuat posisi Kalbe Farma dalam pasar domestik, mengingat tingginya kesadaran masyarakat Indonesia terhadap gaya hidup sehat dan meningkatnya permintaan akan produk-produk yang dapat mendukung kesehatan jangka panjang. Dengan terus memperluas lini produk dan menyesuaikannya dengan tren kesehatan global, Kalbe Farma terus mempertahankan daya saingnya di pasar yang sangat kompetitif ini. Selain itu, strategi optimalisasi digital yang diterapkan oleh Kalbe Farma juga telah memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas akses ke pasar. Inovasi teknologi seperti platform e-demonstrans memungkinkan perusahaan untuk memiliki kendali yang lebih baik dalam hal distribusi produk, mengoptimalkan proses pemesanan, serta mempercepat pengiriman ke outlet yang lebih luas di seluruh Indonesia. Penggunaan teknologi ini juga mendukung perusahaan dalam melakukan pengumpulan data yang lebih akurat dan analisis pasar yang lebih baik, sehingga dapat merespon perubahan permintaan pasar dengan lebih cepat dan tepat sasaran. Implementasi digitalisasi dalam berbagai aspek operasional, perusahaan juga memperkuat hubungan Kalbe Farma dengan mitra bisnis seperti apotik, rumah sakit, dan distributor produk. Dengan adanya sistem yang lebih terintegrasi, Kalbe Farma dapat meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan dan mempercepat proses pelayanan, yang tentunya berimbas pada kepuasan pelanggan yang lebih tinggi. Di sisi lain, penggunaan teknologi juga dapat mengurangi biaya operasional karena lebih banyak proses yang diotomatisasi dan lebih sedikit ketergantungan pada intervensi manual. Ini juga mendukung perusahaan untuk lebih efisien dalam hal manajemen stok, pengendalian biaya, serta mempercepat waktu respon terhadap permintaan pasar yang seringkali berubah-ubah. Strategi ekspansi pasar internasional yang mulai diintensifikan oleh Kalbe Farma memberikan peluang besar bagi perusahaan untuk mengembangkan diri di pasar global dengan pengalamannya dalam memproduksi obat generik dan produk kesehatan berkualitas. Kalbe Farma memiliki potensi besar untuk memperluas jaringan distribusinya ke berbagai negara berkembang yang memiliki kebutuhan tinggi terhadap produk kesehatan yang terjangkau. Negara-negara dengan sistem kesehatan berkembang dan permintaan tinggi terhadap obat-obat generik seperti India, Afrika, dan beberapa negara di kawasan ASEAN menawarkan pasar yang sangat potensial untuk dijajaki oleh Kalbe Farma. Selain itu juga, globalisasi dan kemajuan dalam riset bioteknologi juga membuka peluang besar bagi Kalbe Farma untuk mengembangkan dan memasarkan produk-produk inovatif seperti terapi biologis, obat-obatan berbasis bioteknologi, serta vaksin yang sangat dibutuhkan oleh pasar global. Inovasi dalam bidang ini memberikan peluang bagi perusahaan untuk tidak hanya menjadi pemain utama di pasar domestik, tetapi juga mendominasi pasar internasional dengan produk-produk yang unggul dan berkualitas.
Namun, meskipun peluang ini cukup besar, tantangan yang dihadapi oleh Kalbe Farma tidak bisa dianggap remeh. Ketergantungan pada bahan baku impor yang mencapai hampir 90% dari total kebutuhan bahan baku merupakan salah satu resiko besar yang harus dihadapi oleh perusahaan. Ketergantungan ini meningkatkan kerentanannya terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing yang dapat mempengaruhi biaya produksi dan akhirnya harga jual produk. Kalbe Farma harus terus berinovasi dalam mencari sumber bahan baku alternatif atau membangun kerjasama dengan produsen bahan baku lokal untuk mengurangi ketergantungan ini. Persaingan yang semakin ketat juga menjadi tantangan utama yang harus dihadapi oleh Kalbe Farma. Banyak perusahaan farmasi, baik domestik maupun internasional, yang berlomba-lomba untuk memasarkan produk-produk serupa, terutama produk generik yang lebih murah. Produk-produk yang lebih murah dari pesaing bisa memberikan tekanan pada margin keuntungan Kalbe Farma. Oleh karena itu, perusahaan harus terus mengedepankan inovasi produk dan diferensiasi yang kuat baik dalam hal kualitas maupun teknologi produk untuk tetap unggul di pasar. Selain itu, kebijakan pemerintah yang terkait dengan regulasi harga obat dan program CKN bisa menjadi hambatan bagi Kalbe Farma karena harga obat yang dipatok oleh pemerintah dalam program tersebut dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Meski begitu, Kalbe Farma telah beradaptasi dengan baik terhadap regulasi ini dan selalu berusaha mencari jalan tengah untuk tetap mendapatkan keuntungan yang optimal meskipun harga jual produk terbatas. Dengan proyeksi keuangan yang stabil, ditunjukkan dengan WACC yang sebesar 12,3%, Kalbe Farma menunjukkan kemampuannya dalam mengelola risiko finansial dengan baik. Struktur modal perusahaan yang didominasi oleh ekuitas memberikan perusahaan stabilitas finansial yang lebih baik dibandingkan dengan ketergantungan yang lebih besar pada utang. Ini memberi Kalbe Farma lebih banyak fleksibilitas untuk berinvestasi dalam inovasi, ekspansi pasar, dan pengembangan produk tanpa terbebani oleh kewajiban pembayaran bunga utang yang tinggi. Namun, perusahaan tetap harus berhati-hati dalam pengelolaan cash flow dan perencanaan keuangan agar dapat menghadapi tantangan yang datang dari luar dan menjaga posisi keuangan yang tetap kuat. Secara keseluruhan, Kalbe Farma memiliki fondasi yang sangat kuat untuk terus tumbuh dan berkembang di masa depan. Meskipun tantangan dalam industri farmasi tidak dapat dihindari, perusahaan memiliki strategi yang jelas dan peluang yang besar untuk terus meningkatkan daya saingnya baik di pasar domestik maupun internasional. Dengan terus mengembangkan inovasi produk, memperluas jaringan distribusi, dan mengoptimalkan penggunaan teknologi, Kalbe Farma akan dapat mengatasi tantangan yang ada dan memanfaatkan peluang yang terbuka untuk meraih kesuksesan jangka panjang. Baiklah, sekian hasil dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf dan